dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Pemirsa Kolak dimanapun Anda berada, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan semoga senantiasa diberikan oleh Allah kemudahan dalam melaksanakan semua tugas dan melaksanakan kegiatan sehari-hari. Pada edisi Kolak kali ini, kita akan mencoba untuk menampilkannya dalam format yang sedikit berbeda. Saya akan membuka acara Kolak dengan pantun, salah satu dari seni dan budaya warisan luhur bangsa Indonesia. Bahkan juga negara-negara tetangga seperti Malaysia dan juga Singapura, atau bisa kita sebut sebagai warisan dari budaya Melayu yang memang dalam beberapa saat yang lalu pantun menjadi warisan non budaya yang diakui oleh UNESCO. Dan pantun sendiri memiliki latar dan juga pengaruh yang berasal dari bagaimana tradisi lisan dan tradisi memberi nasihat di Indonesia berkembang dan menjadi bagian dari proses transmisi dan perkembangan bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia. Tapi temanya kali ini bukan tentang pantun. Tema kali ini kita akan membahas tentang beberapa persoalan yang sempat ramai di media sosial tentang wayang. Nanti akan kita bahas secara tersendiri, tentu dengan pendekatan kebudayaan, bukan dengan pendekatan hukum Islam. Nah, karena itu maka di setiap pembuka acara saya akan baca pantun. Pagi-pagi makan ketoprak, jangan lupa baca bismillah. Jumpa lagi di acara Kolak, insya Allah ilmu bertambah. Nah, ini kira-kira pantun pembukanya yang nanti akan selalu saya bacakan di setiap episode pantun mulai dari sekarang ini. Nah, kembali kepada tema kita pada edisi Kolak kali ini tentang wayang yang memang sempat menjadi perdebatan hangat di kalangan para netizen dan juga di media, baik media sosial maupun di media massa. Ada pernyataan seorang ustadz yang sempat diunggah di sebuah kanal begitu, dan kemudian memang menjadi kontroversi karena isinya memang dianggap oleh berbagai kalangan sebagai sebuah pernyataan yang tidak menyenangkan. Bahkan beberapa saya baca hari ini ada yang mencoba juga melakukan proses hukum, mengadukan sang ustadz ke kepolisian karena dianggap pernyataannya merupakan penistaan terhadap budaya atau terhadap tradisi masyarakat. Nah, saya tentu tidak setuju ya ketika berbagai persoalan seperti ini senantiasa dibawa ke ranah hukum. Tetapi kita tentu perlu senantiasa, baik di dalam kita ini berceramah, baik di dalam kita membuat pernyataan atau mungkin mengunggah berbagai informasi ke media, khususnya media sosial, senantiasa berhati-hati. Nah, kami mengapresiasi bagaimana sang ustadz sudah menyatakan meminta maaf dan memberikan klarifikasi bahwa beliau tidak mengharamkan wayang, dan juga beliau menjelaskan berbagai argumen yang melatar belakangi mengapa sampai muncul pernyataan seperti itu.
Walaupun saya secara pribadi juga sempat nimbrung ya, menyampaikan komentar bahwa sang ustadz sepertinya kurang memahami mengenai wayang itu. Karena itu maka saya akan mencoba menarik persoalan ini kepada relasi antara agama dan budaya, dan bagaimana wayang sebagai salah satu dari produk budaya Indonesia menjadi bagian penting dari tidak hanya budaya dan masyarakat Indonesia, tapi juga bagian penting dari kita membangun kebudayaan dan peradaban bangsa. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, pada kajian-kajian mengenai agama dan jika dikaitkan dengan dakwah Islam, khususnya dakwah Islam di tanah Jawa, wayang memiliki arti penting yang juga menjadi salah satu penentu keberhasilan dakwah di Jawa. Sebagian bahkan mengatakan sebagai penentu keberhasilan proses Islamisasi di Jawa. Nah, tentu kalau kita melihat dari sejarahnya, wayang itu sebenarnya sudah eksis sebelum dakwah para wali, khususnya Wali Songo, menggunakan wayang sebagai media di dalam dakwahnya. Beberapa literatur menyebutkan bahwa wayang itu sudah ada sejak zaman kerajaan Hindu di Indonesia. Sebagian menyebut dikaitkan dengan kerajaan Majapahit dan kerajaan-kerajaan Hindu yang lainnya. Nah, ada yang mengkaitkan wayang itu dengan pengaruh India, terutama dalam kaitannya dengan cerita Mahabharata. Tetapi kalau kemudian kita lihat dalam konteks budaya, wayang yang sekarang ini berkembang, terutama wayang kulit yang memang menjadi bagian dari salah satu kajian dalam kolak kali ini, adalah wayang yang dia sudah mengalami proses inkulturasi. Inkulturasi itu adalah suatu proses di mana nilai-nilai dan ajaran suatu agama menjadi bagian dari sistem yang membentuk kebudayaan, bahkan membentuk tradisi dari suatu masyarakat. Dalam proses inkulturasi itu, nilai ajaran-ajaran agama diterjemahkan dan diimplementasikan secara sangat kreatif sehingga tidak melahirkan penolakan apalagi perlawanan dari masyarakat. Nilai-nilai yang sesungguhnya merupakan nilai baru bagi masyarakat tertentu itu dapat diterima dengan sebaik-baiknya karena nilai lama yang ada tidak sepenuhnya dirubah, tetapi nilai lama yang ada itu mengalami proses pengayaan atau enrichment, dan juga dalam beberapa hal juga memang terjadi proses shifting atau proses perubahan, tetapi proses perubahan itu sendiri tidak menimbulkan penolakan karena cara-caranya yang peaceful, cara-caranya yang damai. Nah, pada konteks inilah nanti kita akan bahas lebih lanjut pada segmen yang kedua, bagaimana wayang itu menjadi bagian dari budaya Indonesia dan proses inkulturasi Islam di tanah air kita. Pemirsa TV-mu dimanapun Anda berada, pada segmen yang kedua kita membahas bagaimana kita menyikapi wayang itu sebagai bagian dari budaya Indonesia. Nah, untuk itu saya ada pantun. Jalan-jalan ke Palembang, beli empek-empek buat kerabat. Jangan alergi menonton wayang, seni yang hebat, banyak nasihat. Kalau kita lihat dari sisi ini, sebenarnya wayang itu kan memang yang berkembang sekarang, khususnya wayang kulit itu adalah apa yang dikembangkan oleh Sunan Kalijogo. Salah satu dari Wali Songo yang memang begitu kreatif melakukan proses inkulturasi nilai-nilai Islam ke dalam budaya Jawa.
Proses itu dilakukan oleh Sunan Kalijaga melalui 3 cara. Yang pertama, mempertahankan dan mungkin dalam beberapa hal mengakomodasi dan bisa juga mengafirmasi wayang yang sudah ada dalam tradisi masyarakat pada waktu itu. Nah, karena itu maka wayang sesungguhnya bagi masyarakat itu bukan sesuatu yang sama sekali baru. Sesuatu yang sudah mereka kenal dengan baik karena sudah populer. Tapi tentu wayang yang seperti ini memang dalam beberapa hal itu ada pengaruhnya dari wayang yang berkembang dalam tradisi masyarakat Hindu, dan juga sebagiannya adalah wayang yang dipengaruhi oleh cerita-cerita dari India, khususnya Mahabharata. Karena dia sesuatu yang populer, maka dia sudah melembaga di masyarakat. Dan karena itu maka agar tidak menimbulkan reaksi dan resistensi dari masyarakat, maka sekali lagi Sunan Kalijaga tidak menghilangkan sama sekali, bahkan juga tidak menyalahkan sama sekali wayang yang sudah ada. Yang pertama. Yang kedua, kemudian Sunan Kalijaga itu menambahkan unsur-unsur baru dalam wayang. Karena itu perbedaan antara wayang kulit yang dikembangkan Sunan Kalijaga dengan apa yang ada dalam tradisi Hindu dan yang ada dalam Mahabharata adalah adanya tokoh namanya Punokawan. Punokawan itu adalah wayang yang memang ada dalam tradisi wayang kulit di Indonesia saja. Dan kemudian juga beberapa simbol tentang Pendowo misalnya, yang disebut dengan Pendowo Limo itu. Yang sebenarnya itu adalah tokoh-tokoh baru yang dikreasikan sedemikian rupa oleh Sunan Kalijaga sebagai bagian dari, saya tadi menyebut sebagai kreativitas bagaimana nilai-nilai Islam itu diinkulturasikan atau diinternalisasikan dalam berbagai aspek kehidupan. Pendowo Limo misalnya itu kan digambarkan sebagai personifikasi dari 5 rukun Islam. 5 rukun Islam, yaitu syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Nah, dalam cerita ini Pendowo ini kan melawan Kurawa yang jumlahnya ada 100 itu. Sehingga 5 orang itu bisa mengalahkan yang 100. Kalau kemudian kita kaitkan itu nanti dengan bagaimana Nabi itu berjihad, bagaimana Nabi itu berperang, maka Nabi diperintahkan oleh Allah untuk mengerahkan, membangkitkan semangat kaum muslimin untuk berperang dan tidak takut kepada musuh. Kalau ada 20 orang saja di antara sahabat-sahabat Nabi yang sabar itu, mereka bisa mengalahkan 100 orang. Dan kemudian kalau ada 100 orang dia bisa mengalahkan 1000. Atau bahkan mungkin kalau saya coba ingat kembali, kalau ada 20 orang yang sabar dia bisa mengalahkan 200 orang dari kalangan orang-orang yang kafir itu. Maka sebenarnya ini adalah contoh betapa orang-orang yang sabar itu dia punya pengaruh yang kuat sehingga bisa memberikan pengaruhnya untuk mempengaruhi masyarakat yang lainnya itu. Ini adalah sebuah penggambaran betapa kelompok kecil yang kuat itu bisa mengalahkan kelompok besar yang dia itu lemah. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsirah. Berapa banyak kelompok kecil itu bisa mengalahkan kelompok yang besar. Sehingga dalam cerita wayang itu kan Pendowo selalu menang. Kemudian yang kedua juga bisa dimaknai bagaimana kekuatan seorang di dalam menjalankan ajaran agamanya.
Jadi untuk bisa melaksanakan ajaran agama itu, orang harus menyingkirkan berbagai macam tantangan yang menghalanginya menjalankan ajaran agama. Kita melaksanakan sholat itu godaannya besar untuk kita tidak sholat. Kita membayar zakat itu godaannya banyak sekali untuk kita tidak bayar zakat itu. Kita menunaikan puasa juga rintangannya, tantangannya juga sangat besar. Sehingga karena itu untuk melaksanakan suatu kebaikan itu tidak selalu mudah, ada banyak sekali tantangan. Kira-kira itu beberapa hal yang mungkin bisa menjadi gambaran bagaimana Kiai atau Sunan Kalijogo itu memasukkan unsur-unsur baru, tokoh-tokoh baru di dalam wayang kulit itu. Kemudian Punokawan itu kan 4 orang ya, jadi Semar, Bagong, Petruk dan Gareng itu kan ayah dan 3 anaknya, yang itu selalu kalau dalam wayang itu menjadi bagian yang berkaitan dengan namanya goro-goro gitu. Itu selalu muncul di tengah-tengah pertunjukan wayang. Nah, mereka ini sebenarnya orang-orang biasa, tetapi mereka punya pengaruh yang sangat besar. Pendowo yang hebat itu juga dalam banyak hal harus mengikuti apa kehendak dari para Punokawan itu, termasuk adalah yang paling sentral adalah Semar itu. Sebagai figur yang digambarkan punya kebijaksanaan, tampil sangat humble, sangat sederhana, seperti rakyat biasa saja tapi punya kearifan yang luar biasa. Sehari-harinya mereka ini tampil lucu dengan karakter yang sendiri-sendiri, yang itu sebenarnya menggambarkan mozaik kehidupan di dalam masyarakat kita. Nah, itu yang kedua yang dilakukan oleh Sunan Kalijogo. Nah, kemudian yang ketiga adalah wayang itu dikombinasikan dengan lagu-lagu. Yang lagu-lagu itu menggambarkan perjalanan kehidupan manusia dari sejak lahir sampai dia meninggal dunia. Perjalanan dari dia lahir, kemudian menjadi anak-anak, menjadi dewasa, kemudian menjadi tua, dan akhir dari kehidupan manusia itu. Jadi wayang itu menggambarkan life journey. Dan karena menggambarkan life journey, maka memang drama-drama yang ada di tengah itu menggambarkan drama kehidupan manusia. Dan karena life journey, perjalanan kehidupan, maka memang pertunjukan wayang itu menjadi sangat panjang. Seringkali itu memang menjadi pertunjukan yang sampai semalam suntuk. Bahkan kemudian sampai ada yang bilang kalau orang itu bekerja semalam suntuk tidak ada berhentinya, sering dikatakan kamu tuh kerjanya jangan wayangan. Maksudnya adalah bekerja tengah malam dan baru selesai di pagi hari. Nah, ungkapan seperti ini menggambarkan betapa dekatnya wayang itu dalam kehidupan masyarakat dan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana pembahasan yang berikutnya kita lanjutkan pada segmen yang ketiga. Pemirsa TVmu dimanapun Anda berada, di bagian yang ketiga ini akan kita coba kaitkan wayang itu dalam kaitannya dengan bagaimana relasi antara agama dengan budaya. Dan ini yang mungkin sempat menjadi komentar dari salah seorang ustadz itu. Nah, kalau kita bicara mengenai agama dan budaya, kita sebagai orang Islam tentu berkeyakinan bahwa agama itu adalah wahyu Allah yang diturunkan melalui para rasulnya untuk dijadikan sebagai pedoman bagi umat manusia. Islam itu tidak turun dalam masyarakat yang kosong. Kita ini beragama dalam masyarakat yang sudah memiliki nilai-nilai, memiliki tradisi, bahkan juga agama-agama yang berkembang di masyarakat di mana kita berada. Dalam beberapa hal, Islam itu memang mendapatkan resistensi dari masyarakat. Pada zaman Nabi Muhammad sekalipun resistensi itu begitu kuatnya ketika masyarakat menganggap bahwa ajaran agama Islam itu sebagai agama yang akan merusak tradisi mereka
atau mengancam kedudukan mereka. Disitulah kadang-kadang relasi antara agama dengan budaya itu diwarnai ketegangan. Agama memang bersumber dari wahyu, sementara budaya itu bersumber dari pemikiran manusia, kreativitas manusia, sesuai dengan alam pikir dan sesuai dengan pandangan kehidupan mereka. Tetapi tidak selalu sebenarnya relasi antara agama dan budaya itu diwarnai dengan ketegangan dan konflik. Dalam kasus wayang ini sama sekali tidak ada ketegangan dengan tradisi yang ada. Karena apa? Yang dilakukan oleh Sunan Kalijogo adalah tidak merubah secara frontal tradisi yang ada, tapi memodifikasi tradisi yang ada itu dengan merubah apa yang menjadi tujuan dari suatu tradisi dengan tujuan yang baru, kemudian menggambarkan dan mempersonifikasikan ajaran Islam itu ke dalam simbol-simbol yang itu bisa diterima oleh masyarakat. Karena itu maka tidak ada resistensi dan tidak ada penolakan. Apakah dengan cara demikian kemudian agama menjadi berubah? Tentu saja tidak. Karena agama itu memiliki dimensi yang sebagiannya memang dimensi yang qot'i yang tidak bisa dirubah. Tapi sebagiannya itu ada dimensi yang taghyiri yang dia itu bisa berubah. Terutama yang berkaitan dengan strategi bagaimana kita mendakwahkan Islam. Karena itu maka wayang itu adalah bagian dari media bagaimana nilai Islam itu bisa diterima oleh masyarakat. Penekanannya lebih pada aspek nilai, bukan pada aspek teks dari ajaran agama itu. Nah, ini juga soal perbedaan pendekatan, karena sebagian kita mungkin ketika mendakwahkan Islam itu pendekatan teks itu yang lebih didahulukan daripada pendekatan nilai. Nah, itu yang seringkali menimbulkan kesulitan, bahkan mungkin penolakan dan ketegangan. Tetapi kalau nilai itu yang kita dahulukan, kemudian teks itu kita berikan ketika seseorang sudah menerima nilai-nilai itu, maka ketegangan itu bisa dihindari. Dan strategi inilah yang kemudian memang menjadi ciri dari dakwah para wali di tanah Jawa itu. Tradisi-tradisi masyarakat pra-Islam, apakah animisme, dinamisme, Hindu, Buddha, dan berbagai tradisi yang lainnya itu tidak diberangus, tetapi kemudian diisi dengan nilai ajaran Islam itu. Ibarat seorang itu punya kaleng biskuit begitu, maka kalengnya tidak dirubah, yang dirubah adalah isinya. Sehingga sering kita menemukan kalengnya biskuit, dalamnya kerupuk. Kalengnya itu biskuit, ternyata dalamnya itu rengginang misalnya. Nah, orang tidak akan terlalu resisten karena apa? Kalengnya masih, kalengnya masih. Yang berubah adalah isinya. Nah, disinilah sebenarnya proses inkulturasi itu terjadi dan Islam kemudian bisa menjadi agama yang diterima oleh masyarakat. Dalam konteks dakwah bisa kita maknai strategi seperti ini adalah strategi bil hikmah. Strategi di mana kita menggunakan pendekatan-pendekatan budaya, pendekatan-pendekatan kultural yang membuat orang menerima hal yang baru yang kita ajarkan itu. Sekali lagi ini soal pendekatan. Sehingga karena itu maka ada yang setuju, ada pula yang tidak setuju. Memang kalau kita menekankan nilai, kadang-kadang teksnya sendiri menjadi terlupakan. Nah, sehingga karena itu maka proses inkulturasi nilai itu memang kemudian harus diikuti dengan pemahaman terhadap teks-teks yang asli, teks-teks yang otentik, sehingga kemudian bisa dipilah mana yang agama dan mana yang tradisi. Inilah yang saya kira menjadi bagian dari bagaimana kita melihat persoalan
diskusi mengenai wayang ini dari sudut pandang agama dan relasi dengan budaya, dan hal seperti ini bisa saja terjadi antara nilai-nilai dan ajaran Islam dengan budaya-budaya lain di luar budaya yang menjadi konteks bagaimana wayang itu dikembangkan. Kreativitas dakwah itu menjadi sangat penting bagaimana agar Islam bisa diterima oleh masyarakat dan Islam bisa menjadi agama yang mendatangkan kebahagiaan dan kedamaian dalam kehidupan umat manusia. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini, dan saya akan menutup lagi dengan pantun. Untuk mengakhiri episode kali ini saya akan membacakan sebuah pantun. Burung emprit terbang tinggi, menari-nari di tengah awan. Mohon pamit undur diri, jumpa lagi di lain kesempatan. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.